Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kultum pada pagi hari ini kami akan mengambil tema tawakal secara benar. Agama kita mengajarkan untuk bertawakal dalam pengertian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya semata-mata kita menyembah dan juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam realitasnya yang terjadi, kita sering keliru memaknai konsep tawakal. Terutama pada saat kita menghadapi cobaan, ujian dalam bentuk musibah, penyakit, atau kesempitan rezeki, kita masih sering mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman, kita merasa perlu untuk dapat ikhlas menerima segala qadar dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang maha menentukan atas segala sesuatu. Barangkali kisah berikut dapat menjadi petikan pelajaran atau ibrah bagi kita untuk menuju tawakal secara benar. Ada seuntai kisah seekor rusa betina sedang hamil tua. Ketika menjelang detik-detik kelahirannya, rusa ini pergi ke suatu tempat di pinggir hutan yang berdekatan dengan sungai. Sebagai naluri calon seorang ibu, rusa tentu menginginkan dia dan anaknya dekat dengan sumber air kehidupan, yaitu sungai. Tiba-tiba sesuatu yang dia tidak bayangkan terjadi. Ini seekor rusa telah menghadapi qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari langit dengan tampak kilat yang menyambar ke permukaan bumi. Hutan yang kering ini terbakar, api membara dahsyat karena percikan api dari petir tersebut. Ketika rusa menoleh ke kiri, ternyata telah ada seorang pemburu yang dari tadi mengintai dan siap melesatkan anak panah ke arahnya. Saat menoleh ke kanan, ia pun terkejut melihat seekor singa yang lapar, yang tentunya siap menerkamnya. Maka sudah tiada pilihan lagi bagi si rusa ini. Semua opsi berujung pada kematian. Dia tinggal memilih akan mati dengan cara apa. Alternatifnya dari kisah ini ada 4, yaitu apakah rusa akan mati dimangsa singa, mati terkena anak panah, mati terbakar, atau mati tenggelam karena melompat ke sungai. Logikanya bahaya yang mengancam dari berbagai penjuru dan tidak ada lagi kesempatan untuk berlari, termasuk berlari dari kenyataan. Lalu apa yang rusa bisa lakukan? Bersedih dan merintih, menangis atau menjerit, atau ia harus berlari sementara kondisinya begitu lemah, atau menyerah saja pada keadaan. Akhirnya rusa pun pasrah. Dia hanya fokus untuk melahirkan bayinya. Pasrah dengan apa yang akan terjadi pada dirinya, mati pun ia rela. Lalu apa yang terjadi? Kilat-kilat yang terus menyambar mengganggu pandangan si pemburu. Akhirnya panah yang dilesatkan pun melesat dan justru mengenai singa yang lapar tadi.
Singa yang malang yang akan menerkam rusa itu justru mati seketika. Tiba-tiba hujan datang begitu deras dan memadamkan kebakaran hutan tersebut. Pemburu lari mencari tempat berteduh dan tidak lagi fokus menembak rusa itu. Rusa pun melahirkan dengan selamat dan bayinya sehat. Sahabatku, ketika segala kesulitan menyerbumu dari arah dan segala penjuru, masalah datang bertubi-tubi, seakan tak memberimu kesempatan untuk bernapas dan berpikir menemukan solusi. Masalah bisa muncul dari mana saja. Bisa di tempat kerja, bisa di tempat studi, bisa masalah dalam rumah tangga, masalah di lingkungan, masalah dengan anak-anak, yang semuanya bisa saja datang bersamaan. Seakan pada situasi seperti itu, kamu tidak bisa lagi berbuat untuk mengatasinya. Kemudian apa yang bisa dilakukan ketika kita menghadapi masalah yang besar dan datangnya dalam waktu yang bersamaan? Jadilah seperti rusa. Ini adalah resepnya. Biarkan semuanya berjalan apa adanya dan tetaplah fokus pada kekuasaan Ilahi Robbi yang maha membolak-balikkan hati. Tawakallah, berserah dirilah, itu adalah kunci di dalam mengatasi kehidupan ini. Percayalah bahasanya segala musibah, peristiwa-peristiwa yang menimpa, ujian-ujian yang kita hadapi, itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Maha Pengatur segalanya. Demikian, mudah-mudahan ada hikmahnya sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari musibah-musibah yang menimpa kita, terutama musibah COVID-19 yang belum usai ini. Kita tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Yang bisa kita lakukan adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika akal tidak mampu lagi menjelaskan fenomena ini, maka itulah yang disebut dengan disonansi dalam kehidupan. Untuk itu, kembalinya adalah iman dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.